Sahabat Mika, pernah merasakan batuk yang cukup lama atau lebih dari 3 minggu? Kalau iya, waspada ya, pasalnya bisa jadi itu merupakan tanda bronkitis. Bronkitis merupakan gejala peradangan dan pembengkakan pada bronkus, yaitu saluran yang membawa udara ke dalam organ paru. Apabila tidak segera mendapat perawatan, bukan tidak mungkin bronkitis memicu komplikasi yang lebih parah. Nah, apakah sahabat Mika mengalami atau pernah mengalami bronkitis? Daripada bingung harus konsultasi kemana, yuk ke Counter Sehat, konsultasi dokter sehat. Halo sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Ika Rahmawati, dokter spesialis paru Mitra Keluarga Deltamas. Selamat datang di Counter Sehat. Apa saja gejala bronkitis? Secara umum, gejala bronkitis, baik kronis maupun akut, ditandai dengan batuk-batuk lebih dari 3 minggu. Kemudian, sahabat Mika juga dapat merasakan beberapa gejala berikut. Yang pertama yaitu batuk kering, yang seiring waktu akan menjadi batuk berdahak, berwarna hijau kekuningan, atau bisa disertai darah jika sudah parah. Kemudian nyeri dada, meriang, sakit kepala, demam, sesak napas, nyeri tenggorokan, dan napas berbunyi atau berbunyi-bunyi. Perbedaan bronkitis akut dan kronis. Perbedaan paling jelas di antara kedua tipe bronkitis ini adalah pada durasi batuknya. Kalau bronkitis akut ditandai dengan gejala peradangan saluran pernapasan selama kurang lebih 3 minggu. Sementara bronkitis kronis ditandai dengan batuk berdahak yang menetap selama lebih dari 3 bulan dalam 1 tahun. Pada banyak kasus, gejala ini akan dialami oleh penderita bronkitis kronis selama 2 tahun berturut-turut. Selain gejala yang tadi sudah dijelaskan, pada bronkitis kronis, sahabat Mika bisa mengalami gejala warna kulit dan bibir dapat berubah menjadi kebiruan akibat kadar oksigen dalam darah berkurang, dan kaki bengkak atau edem perifer. Apakah bronkitis disebabkan oleh asap rokok? Ya, betul. Rokok dapat meningkatkan risiko bronkitis. Asalnya, asap rokok yang masuk ke dalam tubuh dapat merusak saluran napas, terutama bronkus, yaitu penghubung batang tenggorokan dengan paru. Hal serupa juga berlaku untuk vape atau rokok elektrik ya. Namun, rokok bukan satu-satunya penyebab seseorang mengalami bronkitis. Penyebab utama bronkitis adalah infeksi, bakteri, atau virus. Selain itu, pajanan kimia dan polusi udara juga dapat memicu terjadi bronkitis. Jadi, jika ingin mencegah bronkitis, hindari kebiasaan merokok dan lingkungan yang penuh polusi ya. Sahabat Mika, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk tahu lebih banyak seputar kesehatan saluran napas dan berbagai topik lainnya. Yuk, daftar ke Counter Sehat. Perbedaan bronkitis dan TBC. Bronkitis dan TBC atau tuberkulosis memang sama-sama menyerang paru dan ditandai dengan batuk berkepanjangan. Namun, kedua penyakit ini memiliki perbedaan yang sangat khas. Selain batuk-batuk, TBC biasanya diiringi keringat di malam hari walaupun tidak beraktivitas apapun. Badan lemas dan penurunan berat badan secara signifikan tanpa sebab yang jelas. Kemudian, jika sudah semakin parah, penderita TB dapat mengalami batuk darah. Apakah bronkitis bisa sembuh? Sahabat Mika yang mengalami bronkitis tidak perlu khawatir karena penyakit ini masih bisa disembuhkan. Akan tetapi tergantung penyebabnya juga ya. Untuk bronkitis akut yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus, umumnya bisa membaik dalam beberapa minggu dengan istirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan menjaga daya tahan tubuh. Namun, jika bronkitis ini sudah kronis, di mana kondisi ini terjadi pada perokok atau orang yang terpapar polusi dalam jangka panjang, kondisinya lebih sulit untuk pulih total. Bronkitis kronik bisa berlangsung lama, sering kambuh, dan berisiko berkembang menjadi penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK. Untuk meredakan gejalanya, sahabat Mika bisa menjalani pengobatan dengan menggunakan nebulizer atau inhaler. Sementara untuk membantu membersihkan saluran napas dari lendir, berlebih, atau zat iritan yang menumpuk, dokter biasanya akan merekomendasikan tindakan bronchial washing atau bronchial toilet. Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan cairan steril ke dalam bronkus menggunakan alat khusus bernama bronkoskopi, lalu mengeluarkannya kembali untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Prosedur ini bisa membantu pasien yang mengalami produksi dahak berlebihan atau infeksi berulang. Jadi, kalau sahabat Mika mengalami batuk berkepanjangan atau merasa ada lendir yang sulit dikeluarkan, sebaiknya segera konsul ke dokter ya. Dengan pemisahan yang tepat, kita bisa menentukan apakah diperlukan tindakan seperti bronchial washing atau bronchial toilet untuk membantu pemulihan paru sahabat Mika. Sahabat Mika, terima kasih sudah datang ke Counter Sehat.
Semoga informasi bermanfaat buat sahabat Mika ya. Buat yang masih punya pertanyaan seputar bronkitis, tulis komentar di bawah ini ya. Kalau ingin tahu informasi menarik lainnya seputar kesehatan, jangan lupa datang ke sesi kantor sehat berikutnya. Sampai jumpa! Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.